Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da. Amma ba'd. Tama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua nikmat Islam dan iman. Berikan kepada kita semua kesempatan berikan kepada kita semua kesempatan pada pagi hari ini laksanakan sholat subuh berjamaah di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita dan semoga semua amal soleh kita dicatat sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ya saya berterima kasih kepada panitia masjid dan semua yang berperan sehingga terwujudnya kajian ini, juga kepada tim dari masjid yang sudah mau membentuk menekan yang salah satu pos dari tugas kaum muslimin. Dan ini sebetulnya bagian dari pos dakwah. Jadi dakwah itu ada dua lini, ada dua sisi. Yang pertama adalah mengajak orang yang belum Islam menuju Islam, mengajak orang yang belum tahu Islam, ya, yang dulunya kafir, dulunya belum Muslim, sebelumnya masih ada dalam agama-agama yang lain, menuju Islam. Kita ajak untuk Islam, ayo masuk ke dalam Islam. Ya, apa itu Islam? Syahadat, ya, mengimani bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Allah, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kunci. Ini adalah pintu gerbang, ya, keyakinan utama yang membuat orang masuk ke dalam Islam. Setelah itu, ya, setelah mengakui, mengimani tidak ada Tuhan selain Allah, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Kemudian nanti baru dibalik berikutnya adalah bagaimana seorang menepati syahadatnya. Bagaimana orang itu menepati syahadatnya. Maka syahadat ini bukan sekedar kalimat yang diucapkan. Ya, makanya kita melihat dalam sejarah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, ya, ketika itu, ya, orang-orang kafir Quraisy, ya, yang mereka pandai bahasa Arab, yang mereka ya, pada saat itu dimana, ya, bangsa Arab itu adalah bangsa yang apalagi di kota Makkah besar. Bangsa Arab di situ banyak sekali orang-orang yang ahli sastra Arab, para penyair, yang para pujangga yang subhanallah, ya, syairnya itu, syair-syair jahiliyah itu sampai sekarang itu masih dipelajari sebagai bentuk karya sastra. Sastra itu adab, bahasa Arabnya adab. Itu dipelajari sampai hari ini sebagai sebuah karya sastra. Dimana pada saat itu, ya, mereka, ya, Nabi SAW mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan bukti kebenaran Al-Qur'an kepada mereka. Ya, tapi mereka menolak. Apa yang Nabi SAW minta? Katakan la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Itu aja. Sampai pamannya Nabi sendiri, ya, Abu Thalib, yang banyak berperan dalam dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, banyak melindungi Nabi Muhammad SAW di Mekah, melindungi, menjaga, ya, mensupport Nabi Muhammad SAW.
Jadi saat menjelang wafatnya itu dikelilingi oleh Nabi Muhammad SAW satu sisi, dan dari penjaga gua, dari pemuka-pemuka Quraisy di sisi yang lain. Ya, itu Nabi SAW hanya mengajak mereka untuk ucapkan la ilaha illallah. Apa sih susahnya mengucapkan la ilaha illallah? Apa sih susahnya? Ya kalau hari ini orang ayo katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya pernah kebetulan bermuamalah dengan seorang yang kafir sebenarnya, yang non muslim. Ketika itu saya berjualan, dia menawar. Ya, terjadilah ya biasa tawar menawar. Wajar orang mau beli nawar itu wajar. Kita juga jangan marah kalau orang mau beli nawar. Kalau di toko di sini tidak boleh menawar, orang nggak mau beli. Orang nggak mau beli, harga pas. Orang nggak mau beli datang ya. Tapi kenapa kalau di kayak mal-mal itu harganya pas, tapi orang datang semua. Di toko-toko retail modern itu juga begitu, harganya pas tapi orang beli semua dan nggak nawar. Ya, tapi kebetulan saya bukan buka mall, bukan buka toko retail modern, jadi saya boleh-bolehkan kalau mau menawar silakan menawar. Ya katakan la ilaha illallah Pak Sarif, la ilaha illallah, turunin dong Pak Sarif. Masa dia la ilaha illallah, berapa kali dia ngomong la ilaha illallah? Kemudian dia masuk Islam. Dan ketika dia mengatakan la ilaha illallah, selamat, Anda sudah jadi mualaf. Artinya ya begitu mudah hari ini orang itu mengucapkan la ilaha illallah, dan begitu susahnya orang-orang kafir Quraisy itu mengucapkan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah selesailah permasalahan antara Nabi Muhammad dan orang kafir Quraisy. Ya, selesai masalah udahlah. Dan memang terjadinya konflik itu begitu tajam ketika Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan kaum Quraisy. Ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi kaum Quraisy, ya begitu tajam konflik itu sampai kemudian ya kita tahu dalam sejarah, artinya semua ini hanya karena masalah la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu perlu konsekuensi. Dan orang-orang jahiliyah dulu, mereka betul-betul orang-orang Arab yang paham apa maknanya la ilaha illallah. Sebenarnya kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang berat ya. Makanya ya ketika dalam sebuah riwayat ya, ketika itu Nabi Musa bertanya pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah beritahukan kepadaku kalimatnya untuk aku berzikir. Kemudian Allah mengatakan kepada Musa, wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Nabi Musa heran, ya Allah, semua hamba-Mu mengucapkan ini, semua hamba-Mu mengatakan la ilaha illallah. Lalu kata Allah, ya Musa, bahwa kalimat la ilaha illallah itu timbangannya di langit, timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika la ilaha illallah itu ditaruh di satu timbangan, dan langit dan bumi di timbangan yang lain itu masih lebih berat la ilaha illallah. Jadi betul-betul merupakan ya kalimat yang berat, kalimat yang besar, kalimat yang maknanya itu. Makanya orang-orang Arab itu mereka tidak mau mengucapkan kalimat syahadat karena mereka tidak tahu konsekuensinya. Karena kalimat syahadat itu ya, ilah itu kalimat, kata ilah itu ya yang dicintai, yang diagungkan, yang lebih dari segalanya, yang kita tunduk kepadanya lebih dari segalanya. Itu kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian ya mereka tahu apa konsekuensinya, maka mereka tidak mau. Karena konsekuensinya menghilangkan ya apa-apa yang mereka cintai, mereka tuhankan lebih dari segalanya. Karena ketika la ilaha illallah itu, maka orang harus mengagungkan Allah lebih dari segalanya. Ya, tidak boleh mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala ketika orang sudah mengatakan la ilaha illallah. Yang terjadi mereka menolak, mereka protes, mereka tugas berikutnya dakwah kita ini adalah menyadarkan orang-orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah atas konsekuensinya, atas konsekuensinya. Dan inilah yang menjadi tugas dakwah. Dan yang namanya tugas dakwah ini itu sekali lagi ya bukan
khusus bagi orang-orang tertentu, bukan khusus kepada para ustadz atau para dai atau para santri, tapi ini adalah tugas kita sebagai umat muslim. Dan berita gembiranya, semua orang bisa ikut berkontribusi dalam dakwah ini. Selama ini alhamdulillah kita melihat, kita menyaksikan bagaimana kehidupan dakwah ini semakin lama semakin meningkat, semakin banyak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak orang berhijrah, semakin banyak orang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka tandanya masing-masing ramai. Kajian-kajian keislaman ramai. Ya, para ustadz itu menjadi tokoh yang di kemudian hari ternyata bisa ya berkontribusi yang lebih dari yang kita perkirakan. Kita tidak bayangkan ya seorang ustadz itu bisa muncul di TV untuk mempengaruhi pilihan presiden. Itu kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Mungkin 2 tahun lalu kita tidak terbayang, atau mungkin 5 tahun lalu kita tidak terbayangkan. Tapi sekarang hari ini terjadi. Artinya apa? Artinya ustadz sudah menjadi tokoh yang suaranya didengar oleh masyarakat, oleh publik, dan begitu banyak masanya sehingga suaranya didengar oleh publik, dan itu sudah diramalkan, ya sudah diramalkan. Ini saya bukan berbicara tentang pilpres di sini, tapi ini saya bicara sebagai satu sisi bahwa yang namanya dakwah itu sekarang mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yang mungkin belum terbayangkan sebelumnya. Bahkan masih sudah diramalkan oleh salah satu lembaga survei, kalau ya Ustadz Somad itu tidak berpihak maka ada peluang menang, maka bisa menang. Tapi ternyata Ustadz Somad berpihak, dan yaitu salah satu faktornya ya. Tapi saya berbicara di sini adalah bagaimana kemudian dalam sejarah Indonesia bahwa seorang ustadz itu bisa begitu memiliki banyak pengikut begitu banyak. Bahkan kalau kita bicara Ustadz Somad itu bahkan ya orang yang non muslim pun itu asyik atau suka mendengar ceramahnya. Dia pernah waktu itu cerita dia bertemu dengan seorang non muslim ketika makan di satu rumah makan. Dia bertemu dengan seorang non muslim keluarga Chinese. Kemudian kata beliau disapa oleh beliau. Mereka menyapa beliau, dia senang mendengar ceramah di sosmed. Dan subhanallah, sosmed ini satu perkembangan yang tidak bisa dibendung. Ya, ketika orang mungkin mau pusing ya, udahlah sosmed kita matikan di Indonesia, nggak bisa, nggak bisa. Makanya ya, tapi di tengah ya kebangkitan umat ini, memang kalau kita mengukur dari standar yang seharusnya, bukan berarti sudah betul-betul sempurna, bukan berarti betul-betul sempurna. Ini adalah sebuah proses, dimana orang berproses pelan-pelan berproses untuk kemudian dia menuju pelan-pelan menuju yang sempurna. Nah, di tengah ya kebangkitan kaum muslimin ini ya ada ya di suara-suara yang mungkin belum masuk, belum terdengar ke telinga umat. Ada mungkin ya suara-suara yang belum terdengar oleh telinga umat. Apakah karena umat ini sudah tidak punya telinga lagi? Bukan. Tapi karena banyaknya suara yang kita dengar, banyaknya tugas-tugas yang masih belum karena banyaknya tugas-tugas, ya banyaknya kegiatan, banyaknya misi-misi yang sudah betul-betul menguras tenaga, sudah betul-betul menguras energi, ya betul-betul menguras tenaga. Saya tidak usah cerita lagi apa masalah yang masalah yang terjadi di umat ini. Semua bekerja dalam bidang masing-masing, yang pesantren, guru menjadi guru, yang ya semua bekerja, semua memiliki bidang masing-masing, yang dosen dari dosen, semua bergerak alhamdulillah. Dan Islam ini indahnya adalah semua bisa mengambil bagian dari dakwah ini, tentunya dengan porsi dan kemampuan masing-masing. Agama ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, terbuka bagi siapa saja
yang mau berkontribusi terbuka bagi siapa saja yang ingin berperan serta, yang ingin berkontribusi, yang ingin. Dan kita harus tahu ya, bahwa ketika kita tidak berkontribusi kepada Islam, ya, itu yang rugi itu kita. Karena dalam hidup kita ketinggalan kesempatan untuk bagaimana ikut berperan serta menyebarkan dinullah, ikut berperan serta dalam dakwah. Ada kesempatan tapi kita tinggalkan. Apa alasannya bagi kita untuk tidak ikut berperan serta? Saya nggak bisa bahasa Arab, ya bukan. Peranan itu tidak harus dengan dakwah berupa ceramah, tidak harus dengan dakwah berupa menulis buku, tidak harus berupa dakwah dengan ceramah menafsirkan Quran, bukan. Tapi masing-masing pada posisi masing-masing. Dan kita harus tahu, kita harus yakin bahwa kita ini berharga, ada kontribusi yang bisa kita lakukan. Saya teringat sebuah kisah di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini maaf ya, saya minum teh juga. Kalau enggak mata mulutnya belah depan. Kalau bahasa Prancis. Ya, ada kisah seorang perempuan tua pada zaman Nabi Muhammad SAW. Apa kerjanya dia? Perempuan tua zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika perempuan tua itu wafat, ya Nabi Muhammad SAW tidak diberitahu, kuburkan, sudah selesai. Berapa hari Nabi Muhammad tanya itu sih, ibu itu nggak kelihatan kemana? Mungkin di Perancis sana. Mbok itu kenapa kok nggak kelihatan namanya? Maaf ya logatnya, saya baru dari Perancis, saudara dari Perancis belum bilang kok. Ya, kalau mungkin di daerah lagi bibi itu kemana nggak kelihatan? Oh, berapa hari lalu udah meninggal. Loh, kenapa saya nggak diberitahu? Itu kan cuma dia kerjanya apa? Cuma bersih. Itu ternyata si ibu itu kerjanya cuma bersih. Ada kotoran, mungkin sama nanti mesti di pasir, ada kotoran apa, mungkin burung atau apa, dibersihkan sama dia. Karena dia bisa jatuh. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW tidak dikabarin ketika ibu itu wafat, ya, Nabi Muhammad terus, kenapa kok saya bilang? Karena kan cuma orang bersih. Makanya sahabat itu ya kita nggak mau ganggu Nabi, nggak mau ganggu. Alhamdulillah. Bayangkan bu yang bersih itu kemudian dia wafat. Alhamdulillah. Ya, ketika tidak kelihatan dicari sama Rasulullah SAW. Lalu Nabi Muhammad itu mengatakan, kenapa saya tidak diberitahu? Itu kan cuma tukang bersih ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad tanya, di mana kuburnya? Di mana kubur di perempuan? Tunjukkan nama sahabat Nabi sholat di kuburnya itu. Cuma tukang bersih. Ini kita. Itu kita tidak bisa dapat kalau sholat Nabi Muhammad SAW. Kita hidup jauh dari zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi ada dua hal yang bisa kita petik di sini. Yaitu betapa kontribusi yang kecil itu tadi dihargai oleh Rasulullah SAW. Betapa kontribusi yang kecil itu mungkin nilainya bagi orang-orang yang belum tahu, ya. Bukan berarti kita menuduh sahabat itu tidak tahu, tapi mereka karena ta'adimnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah seorang kepala negara. Ya, para sahabat tidak mau merepotkan Nabi Muhammad SAW dengan dengan ya mensalatkan jenazah. Ya. Dan yang kedua,
sekecil apapun kontribusi kita kepada Islam, itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bangunan Islam ini tidak bisa kita tegakkan sendirian. Ya, Ustadz itu kerjanya ceramah. Tapi kalau nggak ada yang bangun masjid, mau ceramah di mana? Ustadz itu bisanya ceramah, ngajar. Kalau nggak ada yang bangun sekolah, dari mana? Kalau semua ustadz disuruh ceramah, disuruh ngajar, disuruh jadi dosen, tapi nggak ada yang bangun masjid, nggak ada yang masjidnya panas misalkan, ya itu ya juga tidak bisa jalan. Artinya masing-masing punya kesempatan untuk berkontribusi, masing-masing punya kesempatan untuk berdakwah. Nah, sementara ya di tengah-tengah itu semua ada suara-suara yang mungkin tidak terdengar karena man begitu sibuk tadi. Itu suara orang-orang yang ingin menemukan kebenaran dari kalangan kafir, kalangan non-muslim, mereka yang menginginkan, ingin tahu tentang Islam, ingin tahu tentang Quran, ingin tahu tentang bagaimana Islam itu sebenarnya. Mereka tertarik kepada Islam dengan caranya bermacam-macam, dengan cerita yang betul-betul kadang-kadang mengharukan. Macam-macam cerita kita bisa ceritanya. Ya. Kemudian tapi mereka tidak tahu kemana mereka harus mencari. Tidak tahu kemana. Juga sementara nih, yang lain, sisi yang lain juga ada mereka yang sudah masuk dalam Islam, sudah bersyahadat. Tapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, dalam satu dan lain hal. Kita mungkin malu berada masjid, malu. Mereka tahu ada masjid, tapi mereka belum tergerak masuk. Kalau kita mau bicara tentang masjid ya, yang tergerak, yang belum tergerak untuk masuk dalam masjid bukan cuma ya para mualaf, yang orang Islam saja itu pun masih banyak yang belum tergerak untuk ke masjid. Ya setelah mungkin tadinya belum terbiasa ke masjid, kemudian terbiasa ke masjid, ya itu ada rasa di masjid itu apa, masjid itu nikmat, masjid itu ya kok dari dulu ada saya kok dari dulu ya, padahal saya tahu sudah ada masjid itu dari dulu. Kompleks ini misalkan di tempat ya, tempat tinggal di situ ada masjid di situ, bukan karena tidak tahu ya, karena belum tahu bahwa orang Islam itu harus ke masjid. Orang Islam itu ya pusat kegiatan, pusat bisa dibilang pusat hidup umat Islam di masyarakat ini adalah masjid. Masjid mereka 5 kali bertemu. Ibaratnya kalau mungkin darah itu kembali ke jantung, kemudian keluar lagi darah itu kembali ke jantung, kemudian itulah ibaratnya masjid. Jadi pusat hidup umat Islam. Situ umat Islam dia saling bertemu, saling berkenalan, saling bersinergi. Ya. Tapi ada mereka yang hanya melihat dari kejauhan. Dari kejauhan. Oh iya. Karena satu dan lain hal. Karena mungkin tidak tahu tentang Islam. Mereka hanya tahu tentang Islam hanya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selesai. Selamat pada jadi malam selesai. Lalu apa ya?